Welcome back to my channel. Halo teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya di pembahasan PIS-PK Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di bagian kedua. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share videonya supaya semakin semangat saya membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga terdiri atas 4 area prioritas yang meliputi penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek atau stunting, penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular. Uraian secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam upaya penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB mengikuti siklus hidup manusia pada ibu hamil dan bersalin adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengupayakan jaminan mutu antenatal care atau ANC terpadu. B. Meningkatkan jumlah rumah tunggu kelahiran atau RTK dan meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. C. Menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini dan KB pasca persalinan. D. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan buku KIA. Atau E. Menyelenggarakan menyusui ibu atau ASI eksklusif. Dari soal ditanyakan yang kecuali, yaitu kecuali yang E, menyelenggarakan konseling air susu ibu atau ASI eksklusif, di mana kita ketahui bahwa ada 4 area prioritas yang salah satunya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi. Dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini ada uraian kegiatan secara garis besar berdasarkan siklus hidup manusia. Yang pertama yaitu ibu hamil dan bersalin, di mana ada 5 kegiatan yaitu mengupayakan jaminan mutu antenatal care atau ANC terpadu, meningkatkan jumlah rumah tunggu kelahiran atau RTK, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini dan KB pasca persalinan, dan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan buku KIA. Berarti kecuali yang E. Kita ke soal nomor 2. Uraian secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam masing-masing area prioritas yang dilakukan mengikuti siklus hidup manusia dalam rangka menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB pada bayi dan ibu menyusui adalah sebagai berikut. Pertanyaan nomor 1 tadi itu pada dan bersalin. Soal nomor 2 ini pada bayi dan ibu menyusui. A. Mengupayakan jaminan mutu kunjungan neonatal lengkap. B. Menyelenggarakan konseling air susu ibu atau ASI eksklusif. C. Menyelenggarakan pelayanan KB pasca persalinan. D. Menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Atau E. Semua benar semua di atas, yaitu E. Benar semua di atas. Ini dia uraian kegiatan area prioritas penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada siklus kehidupan pada bayi dan ibu menyusui ada 4. Mengupayakan jaminan mutu kunjungan neonatal lengkap, menyelenggarakan konseling air susu ibu atau ASI eksklusif, menyelenggarakan pelayanan KB pasca persalinan, dan menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Berarti benar semua di atas. Di sini tadi kita membahas pada siklus kehidupan ibu hamil dan bersalin, kemudian yang kedua bayi dan ibu menyusui, yang ketiga ialah pada balita. Uraian kegiatannya secara garis besar, yang pertama pada balita melakukan revitalisasi posyandu, menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu, meningkatkan transformasi KMS ke dalam buku KIA, menguatkan kader posyandu, menyelenggarakan pemberian makanan tambahan PMT balita. Untuk anak usia sekolah, melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS, menyelenggarakan program gizi anak sekolah atau PROGAS,
mengembangkan penggunaan rapor kesehatan, dan menguatkan SDM puskesmas. Pada remaja, menyelenggarakan pemberian tablet tambah darah atau TTD, menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah menengah, menambah jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR, dan mengupayakan penundaan usia perkawinan. Dan yang terakhir, siklus kehidupan pada dewasa muda, menyelenggarakan konseling pranikah, menyelenggarakan gerakan perempuan sehat produktif atau GP2SP untuk wanita bekerja, menyelenggarakan pemberian imunisasi dan TTD, menyelenggarakan konseling KB pranikah, dan menyelenggarakan konseling gizi seimbang. Berarti itu ya teman-teman, untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, uraian kegiatan secara garis besar berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil dan bersalin, kemudian bayi dan ibu menyusui, kemudian balita, anak usia sekolah, remaja, dan dewasa muda. Kita ke soal nomor 3. Uraian secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam masing-masing area prioritas yang dilakukan mengikuti siklus hidup manusia dalam rangka menurunkan prevalensi balita pendek atau stunting pada balita adalah sebagai berikut. Berarti soal ini area prioritas yang kedua yaitu menurunkan prevalensi balita pendek atau stunting. Adapun uraian kegiatan secara garis besarnya yaitu A. Pemantauan pertumbuhan balita, B. Menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita, C. Menyelenggarakan simulasi dini perkembangan anak, D. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, atau E. Benar semua di atas. Yaitu benar semua di atas, dimana untuk area prioritas penurunan prevalensi balita pendek atau stunting, uraian kegiatan secara garis besar berdasarkan siklus hidup pada ibu hamil dan bersalin itu ada 9 kegiatan. Yang pertama, intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan anak. 2. Mengupayakan jaminan mutu antenatal atau ANC terpadu. 3. Meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. 4. Menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien atau TKPM. 5. Deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. 6. Pemberantasan kecacingan. 7. Meningkatkan transformasi kartu menuju sehat atau KMS ke dalam buku KIA. 8. Menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif. Dan 9. Penyuluhan dan pelayanan KB. Siklus kehidupan yang kedua pada balita, pemantauan pertumbuhan balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita. 3. Menyelenggarakan simulasi dini perkembangan anak. 4. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Siklus kehidupan anak usia sekolah, melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS, menyelenggarakan program gizi anak sekolah atau PROGAS, memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Pada remaja, meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba. 2. Pendidikan kesehatan reproduksi. Pada siklus kehidupan dewasa muda, penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana atau KB, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Dan ketiga, meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok ataupun mengkonsumsi narkoba. Kita ke soal nomor 4. Uraian secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam masing-masing area prioritas yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit menular atau PM, khususnya HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria adalah sebagai berikut. A. Konseling dan tes pada populasi kunci pasien infeksi menular seksual atau IMS dan pasien tuberkulosis atau TB, anak usia sekolah, usia kerja dan usia lanjut, terapi antiretroviral atau ARV pada anak dan orang yang dengan HIV/AIDS atau ODA, dewasa, dan pemberian profilaksis cotrimoxazole pada anak dan ODA dewasa. B. Identifikasi terduga TB di antara anggota keluarga termasuk anak dan ibu hamil, memfasilitasi terduga TB atau pasien TB untuk mengakses pelayanan TB yang sesuai standar dan pengawasan kepatuhan pengobatan TB melalui pengawas menelan obat atau PMO. C. Screening malaria ibu hamil pada daerah beresiko dan pembagian kelambu untuk ibu hamil dan balita.
D. Semua di atas salah, atau E. Semua di atas benar. Yaitu semua di atas benar, di mana upaya pengendalian penyakit menular ini area prioritas yang ketiga, di mana khususnya pada HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria itu ada beberapa uraian kegiatan masing-masing pada HIV/AIDS, pada tuberkulosis dan pada malaria, sehingga dari soal tadi semuanya benar. Kita ke soal nomor 5. Uraian secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam masing-masing area prioritas yang dilakukan dalam rangka mengendalikan penyakit tidak menular, khususnya hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dan kanker adalah sebagai berikut, kecuali A. Peningkatan deteksi dini faktor resiko PTM melalui posbindu. B. Peningkatan akses pelayanan terpadu PTM di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. C. Pembagian kelambu untuk ibu hamil dan balita. D. Penyuluhan tentang dampak buruk merokok. Atau E. Menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok. Kecuali yang C. Pembagian kelambu untuk ibu hamil dan balita, di mana pembagian kelambu untuk ibu hamil dan balita ini masuk ke dalam area prioritas pada dalam mengendalikan penyakit menular, bukan penyakit tidak menular. Ini dia pembahasannya. Upaya pengendalian penyakit tidak menular, rangkaian kegiatan secara garis besar. 1. Peningkatan deteksi dini faktor risiko PTM melalui posbindu. Peningkatan akses pelayanan terpadu PTM di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Penyuluhan tentang dampak buruk merokok dan menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok. Berarti kecuali yang C. Yang C ini masuk ke dalam area prioritas yang ketiga, yaitu pengendalian penyakit menular. Kita ke soal nomor 6. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Keluarga sebagai fokus dalam pelaksanaan PISPK karena keluarga memiliki 5 fungsi, yaitu kecuali A. Fungsi afektif dan fungsi perawatan. B. Fungsi sosialisasi. C. Fungsi ekonomi dan fungsi reproduksi. D. Fungsi pengembangan keluarga. Atau E. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu yang D, kecuali yang D, di mana ada 5 fungsi keluarga, sehingga keluarga itu sebagai fokus penyelenggaraan PISPK. Fungsi yang pertama yaitu fungsi afektif, kedua fungsi sosialisasi, ketiga fungsi reproduksi, keempat fungsi ekonomi, dan kelima fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, sehingga kecuali yang fungsi pengembangan keluarga. Kita ke soal nomor 7. Salah satu dari 5 fungsi keluarga ialah fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. Adapun tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan adalah A. Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya dan mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat. B. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit dan mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarganya. C. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan. D. Benar semua di atas, atau E. Bukan salah satu di atas, yaitu benar semua di atas, di mana fungsi keluarga yang kelima yaitu fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, di mana pada fungsi perawatan dan pemeliharaan kesehatan itu ada tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan. Yang pertama, mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya.
Kedua, mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat. 3. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit. 4. Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarganya. Dan kelima, mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan. Sehingga benar semua di atas. Kita ke soal nomor 8. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS-PK merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh puskesmas dan perluasan dari upaya perawatan kesehatan masyarakat atau perkesmas yang meliputi kegiatan sebagai berikut. A. Kunjungan keluarga untuk pendataan atau pengumpulan data profil kesehatan keluarga dan peremajaan atau updating pangkalan datanya. B. Kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. C. Kunjungan keluarga untuk melengkapi syarat administrasi puskesmas dan mengetahui jumlah penduduk setiap tahunnya. D. Kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung. E. Pemanfaatan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian atau pemberdayaan masyarakat dan manajemen puskesmas. Kecuali yang C, di mana pendekatan keluarga atau yang kita kenal sebagai PIS-PK yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh puskesmas dan perluasan dari upaya perawatan kesehatan masyarakat atau perkesmas yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Kunjungan keluarga untuk pendataan pengumpulan data profil kesehatan keluarga dan peremajaan updating pangkalan datanya. 2. Kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. 3. Kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung. 4. Pemanfaatan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian atau pemberdayaan masyarakat dan manajemen puskesmas. Kecuali yang C. A, B, D, dan E itu merupakan kegiatan pada PIS-PK. Kita ke soal nomor 9. Ada beberapa hal yang harus diadakan atau dikembangkan dalam pelaksanaan PIS-PK, antara lain: A. Instrumen yang digunakan di tingkat keluarga. B. Forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga. C. Keterlibatan tenaga dari sebagai mitra puskesmas. D. Bukan salah satu di atas, atau E. Benar semua di atas. Yaitu benar semua di atas, di mana pelaksanaan pendekatan keluarga atau PIS-PK ini memiliki 3 hal yang harus diadakan atau dikembangkan. 1. Instrumen yang digunakan di tingkat keluarga. 2. Forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga. Dan 3. Keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra puskesmas. Pada instrumen itu ada 2 yang diperlukan, yaitu profil kesehatan keluarga atau biasa disebut Prokesga, kemudian paket informasi keluarga atau disebut juga Pinkesga. Untuk forum komunikasi ada beberapa kontak dan keluarga yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kunjungan rumah ke keluarga-keluarga di wilayah kerja puskes, diskusi kelompok rarah atau DKT atau biasa dikenal dengan fokus grup atau melalui dasa wisma dari PKK. 3. Kesempatan konseling di UKBM, posyandu, pospindu, pos UKK dan lain. Kemudian yang keempat, forum-forum yang sudah ada di masyarakat seperti majelis taklim, rembukda, selapanan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang ketiga, keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra itu dapat diupayakan dengan menggunakan tenaga sebagai berikut: kader-kader kesehatan seperti kader posyandu, kader posbindu, posketren, dan PKK serta lainnya. Kemudian pengurus organisasi kemasyarakatan setempat seperti pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengelola pengajian dan lain sebagainya. Kita ke soal nomor 10. Percepatan pembangunan kesehatan untuk mencapai Indonesia sehat dilakukan dengan melakukan penguatan subsistem dari SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. Pengelompokan subsistem dari SKN atau Sistem Kesehatan Nasional tersebut adalah sebagai berikut, kecuali: A. Subsistem upaya kesehatan dan subsistem pembiayaan kesehatan. B. Subsistem sumber daya manusia kesehatan dan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. C. Subsistem pemberdayaan masyarakat dan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. D. Subsistem pengendalian kesehatan, pencegahan penyakit dan subsistem peningkatan mutu kesehatan.
Atau E. Subsistem manajemen informasi dan kesehatan. Kecuali yang D, di mana untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan dikombinasikan oleh beberapa subsistem. Subsistem yang dimaksud ada 7. Yang pertama, subsistem upaya kesehatan. Kedua, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang ketiga, subsistem pembiayaan kesehatan. Yang keempat, subsistem sumber daya manusia kesehatan. Yang kelima, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan. Yang keenam, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dan 7, subsistem pemberdayaan masyarakat. Berarti yang D. Oke teman-teman, itu dulu 10 soal pembahasan tuntas pada program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa ya teman-teman, silahkan bubuhkan komentar pada kolom komentar, kemudian silahkan share video ini ke kerabat atau sahabat, kemudian keluarga yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga sudah mendukung channel saya. See you, bye bye.